Assalamualaikum mitra bisnis, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman dalam channel YouTube Business Inspiration TV. Dan sekaligus dalam rangka wawancara 50 inspirasi 50 pengusaha sukses. Waduh ya. Hari ini saya agak sedikit grogi ya, karena apa? Di tengah pandemi corona kok ada seorang pengusahawati yang luar biasa ya, dari Indonesia bagian utara, tepatnya dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, hari ini saya akan mewawancarai Mbak Cynthia Clara Jessica Pangalila. Waduh, namanya cantik sekali nih. Ya, ini seorang pengusaha muda, usianya baru 23 tahun. Mitra bisnis, coba bayangin, ya masih muda banget. Tapi jangan dilihat dari usianya, ya. Mbak Cynthia ini punya bisnis minuman herbal jahe merah yang bernama Ratu Goraka, yang sudah memiliki 2 pabrik dan kurang lebih 100 karyawan. Wow, luar biasa. Saya udah gak tahan lagi untuk wawancara, untuk sama-sama kita menimba ilmu dari Mbak Cynthia. Apa kabar Mbak Cynthia? Selamat sore. Selamat sore Pak, puji Tuhan baik. Oke, kelihatannya jangan panggil saya Pak, panggil Mas saja ya Mbak. Oke. Oh iya, kabar baik Mas. Ya, jadi tambah tua saya kalau panggil Pak ya, soalnya yang saya wawancara masih muda ini. Oke, siap. Mbak Cynthia, aduh ini luar biasa, masih muda 23 tahun tapi sudah punya pabrik Ratu Goraka. Bisa tolong diceritakan kepada mitra bisnis kita, apa yang melatar belakangi Mbak Cynthia buka pabrik jahe merah dalam kemasan? Silakan. Iya, kan sekarang ini jahe merah banyak tuh disukai orang, apalagi pas pandemi COVID-19 ini. Jadi kita juga kan lihat peluang, apalagi orang-orang yang di luar Pulau Sulawesi itu, di Pulau Jawa itu mereka susah nyari jahe. Terus kan sekarang ini kalau mereka mau minum jahe kan pasti mau direbus dulu, kan ribet bikinnya. Nah, kita ciptain suatu produk itu Ratu Goraka. Ini semua ini rempah-rempah asli herbal. Jadi mereka tinggal seduh aja, nggak perlu ribet. Pakai panas, nggak perlu ribet lah. Oke, itu ada dalam satu kemasan. Beratnya berapa Mbak Cynthia? Berapa gram? 150 gram untuk 8 kali minum. Oke, 150 gram untuk 8 kali minum ya. Iya, betul. Terus kapan ini begitu pertama kali buka usaha produksi Ratu Goraka, minuman herbal jahe, mulai kapan, tanggal berapa itu? Itu bukanya awal mula itu pabrik itu dibuka itu awal tahun bulan Januari. Januari tapi 2020 ya? Iya, permintaan itu banyak. Pas udah COVID itu udah banyak sekali yang pasien yang positif COVID, terus mereka udah kayak mau minum produk yang gimana, ya setelah kita tawarin produk Ratu Goraka. Oke. Nah, untuk penjualannya sendiri sampai saat ini per hari atau per bulan di angka berapa dus atau berapa kemasan ini, Mbak? Kita produksinya tiap hari 1000 pak. 1000 pak. Nah, selama ini usaha ini kan relatif baru ya. Sekarang wawancara kita tanggal 20 Mei, berarti ini belum ada 5 bulan usahanya berjalan, tapi penjualan sudah hebat, produksi sudah 26.000 pak per bulan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Nah, ini kendalanya yang selama ini hampir 5 bulan berjalan apa nih yang Mbak Cynthia rasakan dalam berbisnis ini? Kendalanya banyak sih Pak, kalau mau dibilang. Pertama kita itu pengiriman. Masalah permodalan sendiri bagaimana cara Mbak Cynthia mengatasi? Untuk permodalan di Ratu Goraka itu kita kerjasama sama investor. Jadi dia yang ngasih dana atau modal ke kita, terus kita sistemnya itu bagi hasil sama beliau. Target Mbak Cynthia ini produksi berapa, atau mungkin buka pasar ekspor atau yang lain, mungkin bisa diceritakan kepada mitra bisnis? Tentunya
kan kalau baru bisnis kita kan harus lihat juga bukan hanya jangka pendek tentunya, tapi harus lihat juga jangka panjang. Untuk saat ini targetnya untuk produksi 10.000 per hari dan juga target itu untuk ekspor. Tetap ditingkatkan sampai 10.000 target ya Mbak ya? Iya. Tolong di-share pengalamannya dari mengelola 100 orang karyawan, itu kan jumlah yang tidak sedikit. Apa yang masih menjadi hambatan atau apa yang masih menjadi kendala dalam mengelola 100 orang yang sifatnya berbeda dan mungkin punya keinginan yang masing-masing juga harus diselaraskan. Nah, apa kendala terberat dalam mengelola 100 karyawan? Iya, maksudnya kan kita tahu setiap karakter atau setiap sifat dari manusia itu kan berbeda-beda, Pak. Tapi ketika mereka mau masuk, mau kerjasama dengan kita kan punya visi dan misi dari perusahaan juga. Jadi mereka harus mengikuti visi dan misi dari perusahaan kita. Kalau nggak selaras ya nggak bisa kerja sama-sama kita, ya nggak bisa dipakai di perusahaan kita berarti, Pak. Harus sejalan sama visi dan misi dari perusahaan kita sih. Oke, berarti Mbak Cynthia menerapkan proses rekrutmen yang cukup selektif juga ya? Betul, Pak. Terakhir, kira-kira bolehlah Mbak Cynthia ngasih tips untuk para milenial mungkin yang nonton tayangan ini, bagaimana sih untuk memulai bisnis di usia muda, di usia early 20 seperti Mbak Cynthia supaya kita bisa sukses juga? Silakan Mbak Cynthia. Yang pertama itu jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan kedua itu jangan pernah menyerah, selalu lihat peluang dan tetap semangat. Dan yang paling penting selalu andalkan Tuhan. Oke, mengandalkan Tuhan ya, luar biasa. Jadi mitra bisnis itu tadi wawancara saya dengan seorang milenial ya, milenial yang luar biasa di usia 23 tapi sudah punya 2 pabrik, 100 karyawan, kapasitas produksi 26.000 pack Ratu Goraka Jahe Merah Herbal. Dan usaha ini baru dirintis 5 bulan dari Januari 2020, sekarang sudah semakin meledak ya, karena Mbak Cynthia ini juga sudah memiliki lingkungan dan juga feeling bisnis yang kuat. Baik, Mbak Cynthia, mungkin nanti di perjumpaan berikutnya pada saat seminar bisnis nanti kita bisa berbagi lebih banyak lagi, bisa sharing lebih banyak lagi karena nanti audiensnya juga akan lebih banyak lagi ya. Sukses untuk Ratu Goraka, semoga semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Oke, baik mitra bisnis, itulah tadi perjumpaan wawancara saya dengan Cynthia Clara Jessica Pangalila. Waduh, ya, salah satu milenial di Indonesia yang bisa saja menjadi the next star ya, the next konglomerat perempuan ini. Oke, jadi semoga Anda bisa terinspirasi dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita Business Inspiration TV dan ikuti kisah selengkapnya di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Saya Hamri Gusman mengucapkan salam sukses dalam berbisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera untuk kita semua.